Kita awali informasi siang hari ini dari tim Patriot Polres Metro Bekasi yang menemukan pil koplo saat membubarkan aksi balap liar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain pil, petugas juga mendapati 2 sepeda motor tanpa surat yang diduga digunakan untuk balapan liar. Sekelompok remaja yang akan melakukan aksi balapan liar di Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat langsung kabur saat tim Patriot Polres Metro Bekasi Kota datang membubarkan. Tak hanya itu, di tempat terpisah, tim Patriot juga membubarkan pasangan muda-mudi yang berkumpul saat larut malam. Dari hasil pemeriksaan, salah seorang dari mereka ditemukan membawa 2 butir pil Examer yang diduga sisa dari pemakaian mereka. Kami mendapatkan sekelompok anak-anak tanggung. Kemudian kami lakukan pemeriksaan, kami geledah, dan kami mendapatkan dari salah satu ada 2 butir Examer yang ditaruh di kantong baju. Kemudian untuk kendaraan kami juga lakukan pemeriksaan surat-surat, dan kami juga mendapatkan ada 2 unit sepeda motor yang tidak bisa ditunjukkan kepemilikannya ataupun surat tanda nomor kendaraan. Petugas juga langsung membawa 2 unit kendaraan roda 2 milik mereka yang tidak memiliki surat-surat. Diduga kendaraan roda 2 tersebut akan digunakan balap liar. Sementara kedua remaja masih dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 2 kelompok pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali terlibat tawuran. Kedua kubu saling serang dengan batu, petasan, dan juga anak panah. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi juga mendapatkan perlawanan dari salah satu kubu. Dua kelompok warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Tim unit patroli reaksi cepat Anggaru Sabara Polres Pelabuhan Makassar langsung membubarkan tawuran. Namun bukannya membubarkan diri, sekelompok warga ini malah menyerang barisan polisi dengan batu, anak panah, hingga petasan. Meski berulang kali sudah melepaskan tembakan gas air mata, salah satu kelompok warga ini terus melakukan perlawanan. Sangat kita sayangkan karena ternyata dari hasil penelusuran kita, wawancara dengan masyarakat, itu kebanyakan warga dari luar. Sangat kita sayangkan warga dari luar datang ke sini melakukan perang kelompok. Ya, ada juga barang bukti yang kita temukan, lempox, sehingga kita duga mereka menggunakan lempox dulu, setelah itu baru melakukan tindakan-tindakan yang sangat mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Barukang ini, khususnya bagi masyarakat yang ingin melaksanakan sholat. Setelah berhasil memukul mundur warga yang menyerang, puluhan anak panah dan petasan ditemukan polisi di lokasi tawuran. Hingga kini Polres Pelabuhan Makassar masih melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat agar di wilayahnya tidak terjadi lagi aksi tawuran, apalagi penyerangan terhadap polisi yang sedang bertugas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah lift jatuh dari lantai 4 proyek pembangunan gedung di Jalan Kartini, Surabaya, Jawa Timur. 6 pekerja bangunan di dalam lift alami luka berat. Jatuhnya lift barang diduga akibat kelebihan beban angkut. Ke-6 korban langsung dibawa ke 2 rumah sakit di Surabaya. Sebuah lift jatuh dari lantai 4 proyek pembangunan gedung di Jalan Kartini, Surabaya, Jawa Timur. 6 pekerja bangunan di dalam lift alami luka patah tulang. Peristiwa lift jatuh terjadi di sebuah proyek pembangunan showroom 5 lantai. Lift barang terjatuh dari lantai 4 bangunan setinggi 16 meter. Diduga lift terjatuh akibat kelebihan beban angkut. Petugas PMI Kota Surabaya yang datang ke lokasi berupaya memberikan pertolongan pertama kepada para korban. Dan kemudian seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Haji untuk segera mendapatkan perawatan intensif. Sementara pihak kepolisian dari Polsek Tegalsari dibantu dengan tim Inafis Polrestabes Surabaya langsung melakukan olah TKP pasca kejadian untuk menyelidiki secara pasti penyebab jatuhnya lift barang tersebut. Intinya kita sudah olah TKP dengan tim Inafis dari Polrestabes Surabaya. Ada kecelakaan kerja di Jalan Kartini nomor 35, korban 6 orang masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo.
Nanti saya akan lakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara saya mau ke rumah sakit dulu melihat kondisi korban. Pasca kejadian ini, polisi menyegel proyek ke lokasi jatuhnya lift barang sementara waktu dengan memberi garis polisi di pintu proyek. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil mengungkap motif bunuh diri yang dilakukan seorang siswi SMA di Goa, Sulawesi Selatan. Dari hasil penyelidikan, korban nekat bunuh diri dengan minum racun karena tidak dibelikan sepeda motor oleh orang tuanya. Satreskrim Polres Goa merilis motif sesungguhnya terhadap aksi nekat bunuh diri seorang siswi SMA dengan meminum racun serangga di Desa Bilalang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hasil penyelidikan berdasarkan pemeriksaan 9 saksi terungkap jika Miftah Sari nekat bunuh diri karena kecewa lantaran tidak dibelikan sepeda motor oleh orang tuanya. Sehubungan dengan hal itu, kami dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan di lapangan dan melakukan pemeriksaan sebanyak 9 orang, baik terhadap guru yang ada di sekolah, baik terhadap teman-teman almarhum, dan orang tua korban. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa yang bersangkutan sebelumnya telah meminta satu buah sepeda motor trail yang dijanjikan oleh orang tuanya, namun sampai sekarang almarhum meninggal tidak terpenuhi. Sebelumnya aksi bunuh diri korban sempat viral di media sosial karena korban merekam aksinya saat meminum racun. Sebelumnya diduga korban nekat bunuh diri karena stres dengan banyaknya tugas dari sekolah. Penyelidikan kasus ini telah dihentikan karena motif korban sudah diketahui. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Polda Banten menggerebek klinik aborsi yang sudah 14 tahun berjalan. Polisi menangkap 3 orang tersangka, salah satunya seorang bidan yang merupakan pemilik klinik. Polda Banten berhasil membongkar sebuah klinik yang menjalankan praktek aborsi ilegal di Kampung Cipacing, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten. Polisi mengamankan 3 orang tersangka, diantaranya seorang bidan berinisial NN, seorang perawat ER, dan seorang pasien RY. Petugas melakukan penggerebekan di klinik milik NN pada tanggal 26 Oktober 2020 lalu. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya peralatan untuk praktek aborsi. Menurut pengakuan bidan, ini sudah 100 lebih, ya, 100 lebih yang sudah melakukan aborsi di sana dengan harga atau dia membayar 2,5 juta untuk sekali aborsi. Itu setahun itu berapa kali pasien Pak mereka menangani? Itu tidak. Kalau 1 minggu berapa kali pasien mereka menangani? Pokoknya sekitar pengakuannya hanya 100 itu aja. Dari selama 14 tahun? Belum tentu setiap minggu ada juga. Pak, yang melakukan aborsi itu di luar nikah atau pasangan? Rata-rata di luar nikah semua. Di luar nikah, hubungan gelap. Di hadapan petugas, NN mengaku untuk 1 kali melakukan aborsi ia memasang tarif sebesar 2,5 juta rupiah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, klinik aborsi ini diketahui polisi telah beroperasi selama belasan tahun. Dan apa tanggapan masyarakat di sekitar lokasi? Langsung saja kita berbincang dengan Bapak Muhammad Ilyas yang merupakan Ketua RT setempat. Selamat siang Pak Ilyas. Selamat siang. Baik. Pak Ilyas, sebagai Ketua RT setempat, apakah Anda tidak mencium adanya praktik aborsi di wilayah Anda? Sama sekali tidak mencium, Bu. Bagaimana dengan mungkin orang-orang baru yang datang ke wilayah Anda? Apakah ada pendataan seperti itu, Pak? Karena kan pasti banyak orang yang datang untuk ke sana. Kalau masalah pendataan kan itu tanpa sepengetahuan Ketua RT ya. Gitu. Kalau untuk kliniknya sendiri sehari-hari itu apakah ramai seperti itu dan apakah ini cuma terlihat seperti rumah warga biasa? Nggak terlalu ramai sih, Bu. Nggak terlalu ramai, jadi sepengetahuan saya itu dia klinik biasa aja seperti kebidanan ya. Dia melayani perawatan, kecelakaan ringan gitu. Terus kelahiran gitu.
Itu saja yang mungkin yang saya ketahui. Baik, tapi kalau warga sekitar juga ada yang berobat ke klinik itu nggak, Pak? Ada. Betul. Dan biasanya apa keluhan ketika berobat ke klinik itu? Dan juga apakah tidak melihat seperti tadi ada kasur yang digunakan untuk aborsi, Pak? Oh, enggak, itu kan kalau keluhannya ya macam-macam ya. Ada yang misalkan kecelakaan ringan, terus dibawa ke situ, dirawat, kadang ada rawat inap juga, semalam. Jadi Bapak dan juga warga setempat baru mengetahui itu adalah praktik aborsi setelah penggerbekan dari polisi? Iya, betul. Lalu bagaimana kondisi praktiknya saat ini, Pak? Apakah sudah ada olah TKP seperti itu? Untuk saat ini sih dia udah di garis polisi ya, kliniknya. Untuk pelakunya sendiri ini sudah berapa lama tinggal di daerah sana, Pak? Apakah memang sebelumnya sudah pernah atau ketika dia pindah ke sana dia sudah langsung membuka klinik ini? Kalau lamanya udah lama sekali ya. Karena sebelum saya menjabat ketua RT aja dia udah buka klinik gitu, udah buka praktek kebidanan. Sepengetahuan Bapak ada berapa orang yang biasanya bekerja di klinik tersebut? Kalau pas saya ke situ sih ada 1 orang ya. Baik, Pak, ini kan kabarnya 14 tahun sudah berjalan. Dari informasi masyarakat sendiri, Pak, apakah juga membenarkan bahwa mereka juga tahu 14 tahun klinik ini untuk tempat aborsi? Oh, enggak, Pak. Jadi sama sekali masyarakat, termasuk saya, ketua RT-nya, tidak mengetahui dengan adanya praktek di luar kebidanan itu. Baik. Praktek aborsi ini kan tergolong ilegal, Pak. Apa yang Anda lakukan sebagai ketua RT agar tidak ada praktek aborsi yang terselubung di wilayah Anda? Mungkin untuk selanjutnya ke depan saya akan berhati-hati ya. Ada bidan atau praktek-praktek yang selain ini mungkin kita akan data lah. Bagaimana reaksi warga, Pak? Mungkin bagi mereka yang sudah pernah berobat ketika mengetahui itu ternyata praktek aborsi, apakah marah? Mungkin ya penyesalan mungkin ya. Penyesalan. Nggak disangka, mungkin nggak diduga ya. Ternyata ada praktek di luar kebidanan gitu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ilyas atas informasinya. Kita doakan semoga hal ini tidak terulang lagi khususnya di tempat Anda. Betul. Amin. Ya, mirsa, sepasang pasutri, maksud kami sepasang suami istri di Boyolali, Jawa Tengah ditangkap polisi karena mencetak dan mengedarkan uang palsu. Tersangka mengaku telah memproduksi uang palsu sebanyak 25 juta rupiah. Aparat Satreskrim Polres Boyolali, Jawa Tengah menggerebek rumah Naim Baskoro dan Endarwati di Polan Harjo, Klaten. Pasangan suami istri ini diketahui merupakan pembuat dan pengedar uang palsu di wilayah Boyolali. Ini sebutnya namamu. Saya ini tak tahu sampai operasi mau mempersulit kaitan dengan orang ini. Wih, kalau operasi mau mempersulit. Buka teh, Di lokasi terpisah, polisi juga menangkap 2 tersangka lainnya yang berperan sebagai pembeli dan pengedar uang palsu. Dalam 2 bulan terakhir, tersangka telah mencetak uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 150 lembar dengan nomor seri yang sama. 50 lembar uang palsu dijual dengan harga Rp1.250.000. Sudah cetak berapa jumlahnya? Total jumlah semua 25 juta. Terus diedarkan kemana? Di sekitar Boyolali. Dia atau tidak, Pak? Fotokopi. Fotokopi. Menangkap tersangka pertama, si pembeli rokok yang kita curigai memang menggunakan uang palsu, karena memang uang palsu yang kita lihat secara kalau orang awam melihat perbedaannya sangat kelihatan sekali dari warna dan bahan kertas yang digunakan oleh pelaku.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal 36 Undang-Undang tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota DPRD Pacitan, Sabarudin Ahmad, jatuh pingsan saat memberikan pidato ketika menghadiri kegiatan di Kecamatan Ngadirojo, Pacitan. Setelah mendapat pertolongan pertama di puskesmas setempat, korban dinyatakan meninggal dunia. Seorang anggota DPRD Pacitan, Sabarudin Ahmad, jatuh pingsan saat memberikan pidatonya ketika menghadiri kegiatan di Kecamatan Ngadirojo. Dalam beberapa foto yang diunggah di media sosial, Sabarudin tiba-tiba jatuh pingsan. Petugas medis dari puskesmas setempat sempat memberikan pertolongan pertama. Namun sayang, Sabarudin dinyatakan meninggal dunia. Atas kejadian ini, tim medis langsung menyampaikan laporan ke Dinkes dan gugus tugas COVID-19. Hasil pemeriksaan medis, korban meninggal karena serangan jantung. Sudah, ternyata dicek oleh puskesmas Ngadirojo, kemungkinan COVID kecil. Jadi yang besar adalah serangan jantung. Diklarifikasi oleh keterangan dokter puskesmas Kedung Bendo, di mana medical record beliau ini kan ada di sana. Karena dia penduduk Borang, Borang puskesmasnya kan Kedung Bendo. Itu tidak ada riwayat beliau perjalanan jauh, perjalanan ke epicenter, kemudian kontak erat dengan COVID, tidak ada. Dan selama ini medical recordnya bagus, tidak ada gejala kelainan paru dan sebagainya, apalagi mendekati COVID. Sebelumnya almarhum sempat sakit dan terdapat rekam medis penyakit jantung. Selanjutnya jenazah diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan di Arjosari, Pacitan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Gede Ari Astina alias Jering SID dituntut pidana 3 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menyatakan Jering terbukti bersalah dan meresahkan masyarakat. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar Selasa siang, jaksa penuntut umum yang dipimpin oleh Otong Hendra Rahayu menyebutkan ada 3 hal yang memberatkan terdakwa Gede Ari Astina alias Jerings. Di antaranya adalah terdakwa tidak menyesali perbuatannya, pernah meninggalkan persidangan atau walk out, dan pernyataan terdakwa telah melukai perasaan masyarakat dan para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia. Untuk itu, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 tentang transaksi elektronik. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gede Ari Astina alias Jering dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 10 juta subsidiar 3 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan. Ditemani istrinya Nola Alexandra, Jerings mempertanyakan dan meminta pihak yang berniat memenjarakan dirinya untuk hadir dalam persidangan. Dari ID pusat, ID Bali nggak ada yang ingin menjarakan saya. Siapa yang memesan sebenarnya? Datang kalian ke sidang. Dalam sidang kali ini, 150 personil TNI, Polri, Satpol PP, dan Dishub Provinsi Bali mengamankan jalannya sidang. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita berbincang dengan kuasa hukum Jerings, Iwayan Suwardana. Selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Wayan, ada satu poin Jerings yang dia protes, yaitu ID Bali dan juga ID Pusat tidak ada yang pernah datang. Memang selama sidang, apakah memang ID Bali dan juga Pusat memberikan alasan kenapa mereka tidak datang, Pak? Bukan, mungkin itu agak misleading ya. Kalau begini, dari statement Jering itu yang dimaksud itu adalah ID Bali-nya itu datang di persidangan, bahkan ada menjadi saksi, ada ketua ID Bali, ada sekretaris, kemudian ada ketua cabang Denpasar kalau nggak salah. Itu memberikan kesaksian dan kemudian menyatakan bahwa ya tidak ingin memenjarakan Jering. Tapi yang tidak pernah datang itu kan ID Pusat. Nah, ID Pusat ini tidak pernah hadir dan itu sedang kami pertanyakan beberapa kali dalam persidangan, karena menurut kami korban dalam perkara ini harusnya ID Bali, ID Pusat, bukan ID Bali sebagai entitas hukum. Nah,
Kemudian kalau dari statement Jering, kalau yang saya tidak salah tangkap dan interpretasi, Jering karena ID pusat atau PBID di beberapa kesempatan menyatakan tidak ingin memenjarakan Jering, kemudian ID Bali juga di depan persidangan menyatakan tidak ingin memenjarakan Jering. Pertanyaannya siapa sebetulnya ingin memenjarakan Jering begitu? Sehingga kalau ada orang-orang di luar mereka yang ingin memenjarakan Jering, itu yang kemudian Jering tantang untuk tunjukkan dirinya gitu. Baik, Pak Wayan, lalu bagaimana tanggapan Anda sebagai kuasa hukum dengan 3 tahun penjara ini? Tuntutan jaksa penuntut umum kami nilai ini tuntutan yang tidak berdasar hukum dan manipulatif, bahkan cenderung ini adalah tuntutan yang sesat, ya sesat hukum karena argumentasinya sebetulnya memang argumentasi yang menabrak hukum acara gitu. Salah satu yang kami tangkap dari ukuran jaksa kemarin, satu-satunya yang pembuktian unsur yang paling kuat diambil oleh jaksa penuntut umum adalah dari unsur pemaknaan bahasa, dan yang kemudian mereka kutip di dalam surat tuntutannya itu adalah keterangan dari ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo. Nah, problemnya adalah di dalam surat tuntutan jaksa itu yang dikutip dari keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dihadirkan oleh pihak jaksa itu di persidangan bukan keterangan di depan persidangan, tetapi yang dikutip untuk membuktikan bahwa Jering bersalah itu adalah justru keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang disampaikan di BAP polisi, dan itu sebetulnya tidak benar karena bertentangan dengan pasal 186 KUHP. Dan kemudian parahnya untuk melegitimasi tuntutan yang tinggi, jaksa mengkualifikasi keterangan ahli di BAP polisi sebagai alat bukti surat. Itu bertentangan lagi dengan pasal 187 KUHP. Makanya kemudian kami menilai ini tuntutan sesat gitu. Baik, Pak Wayan, tadi ada beberapa poin yang juga memberatkan Jering, salah satunya tidak menyesal, lalu juga pernah walk out. Itu bagaimana Pak nantinya? Apakah akan melakukan pembelaan? Ya tentu saja pembelaannya dari seluruh materi surat tuntutan, unsur-unsur pembuktian mereka. Terus yang kemudian konsen kami juga tentu dasar dari tuntutan 3 tahun itu. Hal yang memberatkan misalkan, justru kami pertanyakan, walk out-nya Jering atau keluar dari persidangan itu untuk menegakkan hukum acara. Dan itu diizinkan, dikabulkan oleh ketua majelis waktu itu. Jadi itu kok bisa memberatkan orang diizinkan oleh ketua majelis. Yang kedua, postingan Jering dianggap meresahkan masyarakat. Loh, Jering itu mengartikulasikan keresahan masyarakat, disuarakan oleh Jering sebagai orang ketiga, mempertanyakan sebuah kebijakan atau sikap dari organisasi yang bisa mengubah kebijakan. Kalau kemudian kita lihat dengan cara sederhana, misalkan survei gitu, postingan Jering itu banyak di-like, kemudian itu banyak yang like, maka itu kemudian secara kuantitas menunjukkan dia banyak didukung. Lalu bagaimana kemudian meresahkan masyarakat? Itu klaim menurut kami, klaim dari jaksa. Yang berikutnya dianggap Jering dianggap melukai perasaan dokter seluruh Indonesia. Itu lagi-lagi klaim. Karena di depan persidangan ketika saksi fakta dari ID ditanyakan apakah postingan ini melemahkan Anda sebagai dokter, mereka nggak bisa jawab. Kemudian melukai perasaan seluruh dokter Indonesia itu klaim karena banyak dokter yang memberikan dukungan juga ke Jering di inbox gitu. Baik. Dan menurut kami itu klaim karena tidak ada dasarnya, tidak ada basis datanya. Baik, terima kasih Pak Iwayan Suwardana telah bergabung bersama kami. Kita nantikan bagaimana nanti sidang untuk pembelaan yang diadakan pekan depan.